Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Mehdi dengan NIM 1710112020 dari kelas Metodologi Penelitian Akuntansi Level F. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan usulan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi aparatur sipil negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini sendiri. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu pajak. Jadi, pajak itu sendiri kan merupakan sebuah pungutan, ya kan, yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang sifatnya itu wajib dan memaksa. Nah, kita tuh sebagai wajib pajak tuh nggak bisa nuntut imbalan secara langsung. Melainkan kita tuh harus nanti kayak nunggu atas pengelolaan dananya itu nanti baru digunakan, dialokasikan ke dana-dana untuk negara, terus pembangunan, dan baru kita bisa merasakan dari hasil pembayaran pajak itu. Nah, peraturan yang menjelaskan mengenai mekanisme perpajakan di Indonesia itu selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi yang ada pada saat ini. Walaupun begitu, perubahan-perubahan tersebut tidak merubah sistem yang digunakan oleh Indonesia, yaitu self-assessment, di mana negara memberikan kebebasan untuk melakukan kewajibannya, yaitu kayak pembayaran, pelaporan, itu secara mandiri oleh si wajib pajaknya itu sendiri. Namun, kenyataannya itu masih sangat minim dilakukan oleh wajib pajak. Nah, banyak nih fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai pandangan dan tingkah laku masyarakat Indonesia terhadap pajak. Nah, salah satunya ini kita kutip dari business.com. Jadi pada tahun 2015 Kepala KPP Kupangnya sendiri menyatakan bahwa tingkat kesadaran ASN atau PNS yang ada di sana itu tingkatnya itu masih rendah, hanya mencapai sebesar 44%, sedangkan mereka itu punya target sebesar 70% sampai dengan 75% per tahunnya. Nah, tapi berbeda nih sama fenomena yang terjadi pada tahun 2020 atau 5 tahun kemudian yang dikutip oleh DDTC. Nah, DDTC ini menyatakan bahwa ASN di Kepri atau Kepulauan Riau atas pelaporan SPT-nya itu mencapai angka 100%. Nah, dari perbedaan fenomena selama 5 tahun ini menimbulkan pertanyaan juga kayak apa yang bisa berubah kayak tingkat kesadaran wajib pajak ini meningkat gitu. Nah, selanjutnya beberapa tahun kebelakangan ini pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan pelayanan dalam bidang pajak, mulai dari melakukan reformasi kebijakan, reformasi administrasi. Nah, reformasi kebijakannya sendiri itu kayak misalnya dia melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturannya, misalnya dari perbaharuan tarif yang sebenarnya itu perubahan-perubahan tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu dan serta strategi oleh pemerintah. Nah, untuk reformasi administrasi itu sendiri, salah satunya itu pemerintah melakukan penerapan menggunakan sistem e-filing. Nah, e-filing itu sendiri apa sih? Jadi e-filing itu sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan itu secara sendiri, online, dan bisa dikerjakan di rumah. Nah, ada juga nih fenomena pada tahun 2017 yang dikutip dari Liputan 6. Nah, dari fenomena ini ada wajib pajak yang menyatakan bahwa dia itu nggak ngerti cara ngisi SPT penghasilannya. Bahkan dia tuh sampai diemin
SPT-nya itu berminggu-minggu bahkan hampir 1 bulan. Nah, pengetahuan itu juga nggak luput gitu, nggak lupa pentingnya gitu. Pokoknya dia tuh memiliki peran terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman wajib pajak akan lebih mudah ketika mengimplementasinya secara langsung. Nah, peneliti melakukan research terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, pertama itu ada hasil dari penelitian menurut Suliano dan Budiantara pada tahun 2018. Terus juga ada penelitian menurut Belianda Noviani pada tahun 2018. Terdapat menurut Rachmawati Meita Oktaviani, S. Sunarto, dan Nurlita pada tahun 2018, serta juga penelitian menurut Inyoman Wirya Sentanu dan Ketutu Budiantara pada tahun 2019. Nah, dari masing-masing hasil penelitian tersebut mendapatkan temuan bahwa pengaruh sistem e-filing signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian menurut Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambunan pada tahun 2016. Mereka mendapatkan bahwa pengaruh sistem e-filing itu tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, lalu ada hasil penelitian menurut Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun pada tahun 2016. Lalu ada menurut Nurulita Rahayu pada tahun 2017. Lalu ada Hana Pratiwi Burhan pada tahun 2015. Serta menurut Isnaini Aniswati Rosida pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil penelitian mereka itu pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian menurut Pancawati Handiningsih dan Mila Yulianawati pada tahun 2011 bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas masalah-masalah yang ada serta adanya perbedaan di hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa yang pertama, apakah terdapat pengaruh dengan menggunakan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah ada pengaruh memiliki sikap patuh terhadap pajak namun diiringi dengan pengetahuan pajak? Yang ketiga, apa yang menjadi faktor penyebab wajib pajak ASN patuh terhadap pajak? Dalam melakukan penelitian, sudah pasti kita akan membutuhkan sebuah variabel, di mana variabel-variabel tersebut itu banyak jenisnya. Namun pada penelitian kali ini, peneliti hanya menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sendiri dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu penerapan sistem e-filing sebagai variabel independen pertama atau disebut dengan X1, lalu ada pemahaman perpajakan sebagai variabel independen yang kedua atau disebut dengan X2. Lalu yang terakhir itu adalah variabel dependen. Variabel dependen sendiri kita menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi aparatur sipil negara atau disebut dengan Y. Nah, dari variabel ini kami akan memperoleh data melalui data primer, yaitu menggunakan kuesioner. Lalu data-data tersebut akan diolah dan diukur dengan menggunakan moderate regression analysis atau MRA. Dari hubungan variabel-variabel sebelumnya, maka menghasilkan sebuah hipotesis. Hipotesis pertama itu
Hipotesis pertama itu pengaruh penerapan sistem e-filing secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hipotesis keduanya, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini pasti memiliki sebuah tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dengan penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa penting pemahaman perpajakan saat pengimplementasian. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi wajib pajak ASN untuk patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya. Yang terakhir itu mengenai manfaat hasil penelitian. Peneliti berharap bahwa penelitian ini memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi para penggunanya. Peneliti berharap bahwa secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian ini lebih lanjut dan menambah sumber pustaka yang telah ada. Secara praktisi, peneliti berharap bagi wajib pajak untuk lebih sadar dan aware terhadap ketentuan-ketentuan pajakan yang telah ditetapkan dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Sekian penjelasan mengenai usulan penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.